Nah, jadi di kesempatan kali ini itu saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengintegrasikan web server yang sudah kita bikin di Node MCU dengan Node.js. Nah, Node.js di sini bertindak sebagai manajemen pesan dari WhatsApp. Jadi nanti ketika ada pesan dari WhatsApp, misalkan suhu, nah maka sistem ini akan mereply otomatis suhunya berapa. Nah, yang perlu kita lakukan, eh, yang pertama itu adalah kita akan melakukan suatu request ya. Jadi eh, kita akan melakukan request di alamat ini, di alamat IP dari Node.js-nya /setpin. Nah, setpin ini digunakan untuk mewakili fungsi untuk membaca sensor, entah itu suhu, entah itu eh, frekuensi dan lain sebagainya. Jadi di sini setpin ini menampilkan data 34. Nah, caranya gimana? Caranya di Node.js itu ada istilahnya HTTP server ya. Nah, di sini saya sudah dapat contohnya. Contoh dari HTTP server, HTTP request bukan HTTP server ya. Jadi HTTP request dan kita akan eh, melakukan request ke alamat setpin ini. Nah, sekarang kita coba. Ini contohnya. Nah, jadi kalau di Node.js ini kalau kita memanggil library dari luar itu pakai sintak require. Nah, tapi kalau di eh, Arduino atau bahasa C itu pakai sintak include. Jadi sama-sama bisa mengambil data dari luar. Nah, sekarang ini kita copy dulu. Nah, ini kita taruh di atas. Kemudian contoh dari fungsinya ini kita copy, kita taruh di bawah sendiri. Nah, ini kemudian alamatnya, ini ya, alamatnya itu adalah alamat URL ini. Alamat URL ini. Nah, kemudian di sini ada path ya. Path ini adalah /setpin-nya ini. Jadi hostnya ini adalah IP-nya. Kemudian path-nya ini adalah sisanya. Nah, kemudian portnya 80 ya. Portnya 80. 80 ini default ya. Jadi ini kan kita tidak pakai port gini-gini ya. Misal port 3000. Nah, tidak pakai port maka defaultnya adalah 80. Nah, headernya kita kosongin ya. Kita kosongin. Nah, kemudian ini sudah di print ya. Sudah di print requestnya. Ini. Kemudian request end. Selesai. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Apakah bisa menampilkan angka 34. Nah, ini ya. Jadi dia langsung bisa menampilkan angka 34 ya. Jadi angka 34 ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari eh, ini HTTP request ini. Ya, dapatnya dari HTTP request. Nah, berarti apa? Berarti HTTP request ini kita jalankan eh, ketika ada yang nge-WA dengan format tertentu. Nah, berarti apa? Berarti kita edit bagian codingan yang ini ya. Nah, di sini kita kasih else if lagi. Else if. Ini kita copy message body sama dengan suhu misalkan. Maka dia akan mereplay, akan memanggil ini ya, akan memanggil ini.
Nah, ini kita copy terus kita taruh di sini. Thread. Nah, angka 34 itu munculnya di mana? Munculnya itu di sini ya, di N ini ya. Jadi ketika kita mau request ke alamat ini, nah itu kan data yang dikirim banyak ya. Jadi ketika datanya masih dikirim itu ditampung di variabel str ini. Jadi dikirim terus sampai datanya atau hurufnya berakhir atau karakternya berakhir, baru dia masuk ke fungsi n. N ini berarti end dari request, akhir dari request. Nah, makanya angka 34 ini itu munculnya di sini ya. Console.log ini untuk menampilkan angka 34 atau menampilkan logger ya, log. Nah, kalau kita ngeprintnya di sini, nah ini mungkin nanti akan munculnya satu-satu. 3 dulu keluar, terus 4 dulu keluar. Nah, makanya kalau kita pengen data keseluruhan itu ada di respon n. Respon ini artinya ketika respon kita sudah berakhir. Nah, ini baru ketika respon n, ini kita replay ya. Kita replay suhunya. Nah, ini kita replay suhunya menjadi angkanya. Angkanya adalah str. Nah, ini gini ya, ini saya komen. Nah, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita baru ngetes ya. Ini saatnya ngetes. Nah, ini WA-nya tidak jalan ya. WA-nya tidak jalan karena sessionnya sudah habis. Nah, ini kan kemarin sessionnya kita simpan di file ya, yang terakhir video. Nah, ini sessionnya kita hapus dulu. Nah, sekarang kita jalankan aplikasinya. Jalankannya dari sini aja ya, kemarin soalnya tidak kelihatan QR code-nya. Nah, ini saya ada di folder ini, kemudian nama filenya itu adalah main.js. Kemudian saya jalankan. Nah, ini saya scan ya. Saya scan pakai HP saya. Nah, sudah nyambung. Nah, sudah nyambung. Ini sudah keluar ya, client is ready ya. Nah, sekarang minta tolong perwakilan ya, nge-WA saya dengan kata suhu. Nge-WA saya dengan kata suhu, perwakilan minta tolong. Ini ya, soalnya di sini kan if pesannya suhu, dia nge-replay pesan suhu. Danu, suhunya huruf kecil ya. Di sini soalnya S-nya kecil, jangan huruf besar. Nah, langsung ke replay ya Danu ya. Ini saya lihatkan. Oh, saya lihatkan di sini aja ya. Nah, ini soalnya saya tidak bisa buka WA yang ada di web. Soalnya WA saya kan sudah jalan di sini ya. Soalnya sudah jalan di sini. Jadi ini saya mirroring ya, mirroring HP saya ke Windows. Gimana ya? Nah, ini ya sudah kelihatan di replay otomatis sama sistemnya. Jadi suhunya 34.
Nah, mungkin teman-teman yang lain bisa ngetik suhu juga ke saya biar dapat replaynya. Jadi S-nya pakai huruf kecil ya. Jadi S-nya pakai huruf kecil. Silakan dicoba yang lain nge-WA saya. Kalau dari segi kompetensi yang sekiranya kamu tahu dari diri kamu itu apa? Oh, mana? Nggak ada yang WA saya ya? Kamu IPK berapa ya? IPK terakhir loh, 3,6. Oh, ini Januar ya. Januar sudah nge-WA 2 kali. 3 mana ya? Oh, Ini Alvin. itu kalau bisa di Punya Alvin belum ke reply ya? kalau bisa juga naik. Kalau misalnya non akademik itu kira-kira apa ya? Menurut kamu? Belum, Pak. Iya, belum ke reply. Nah, ini bisa jadi itu ya. Ininya lemot ya ketika dibuka ya. Oh, enggak lemot. Nah, berarti apa? Berarti masih ada permasalahan ya. Kenapa kok tidak di replay sama sistem ini? Ini nggak ada karakter spasi, Vin, di belakangnya, Vin. Gak ada, Pak. Nggak ada. Baik di public speaking ya, kalau bisa dibilang seperti itu ya. Salah satunya, gitu. Iya. Nah, ini punya Januar ke replay otomatis ya. Yang gagal cuma punya Alvin aja ya. Biasanya kegiatan Nah, ini nggak tahu kenapa yang jelas perlu kita itu ya, kita sosialisasi gitu. trace errornya kenapa. Coba Vin, di chat lagi Vin, suhu Vin. Oh gitu. Kamu juga ini ya yang bertugas menyampaikan itu ya, jadi presenternya gitu ya. Oh gitu. Wah, iya ini ya. Aneh nih, cuma Alvin aja ini yang nggak mau ini. Di karya tulis atau desain atau Nah, ngeplay misalkan gitu. oke, nggak apa-apa. Yang jelas konsepnya seperti itu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Dan ini nanti harus teman-teman kembangkan sendiri ya. Jadi kan kemarin kan itu Jadi lebih ke kegiatan ini ya. kemarin itu codingan ini sudah dapat kan kemarin ya, sudah saya share di modul 5. Nah, mungkin untuk yang fungsi-fungsinya ini ya, fungsi-fungsinya ini diganti sama data suhu. Jadi diganti dengan membaca data suhu dari sensor suhu. Ataupun yang punya Aldo kan kemarin yang demo kan itu ya lampu LED ya Aldo. Siapa? Nah, lampu LED. Nah, berarti nanti bisa divariasi ya sintak WA-nya ya. Misalkan pakai sintak nyalakan lampu 1, nyalakan lampu 2, lampu 3. Nah, ini nanti fungsinya juga sama di sini. Jadi ada banyak alamat URL ya di sini ya nanti ya. Jadi alamat URL. Nah, mungkin itu dulu ya. Jadi ini konsepnya sudah bagus ini konsepnya. Jadi mungkin belum ada yang nyamain ya. Belum ada yang nyamain mengendalikan peralatan IoT dengan menggunakan WA. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Mau bikin startup gitu. Alvin, Danu, Januar, Dito, Nah, kalau rencana Lana, Rizal. itu impian kamu tuh bikin kemana gitu. Belum, Pak. Belum, sudah jelas berarti ya. Berarti yang belum tinggal saya share videonya ya. Siapa? Terima kasih. Ya, jadi